depan, selamat datang di channel Setengah Digi bersama gua Indra, codename 2024-04-0059. Dan lebih dari 10 menit ke depan kalian harus temenin gua bikin video UTS. Video kali ini diperuntukkan untuk penilaian UTS gua, yaitu untuk mata kuliah dasar-dasar fotografi, di mana 10 menit ke depan gua akan menjelaskan mengenai teknik-teknik fotografi. Ada banyak banget teknik fotografi yang bisa kalian pelajari. Salah satunya adalah ada teknik dasar, yaitu teknik pencahayaan. Teknik ini itu ada 3 jenis, yaitu ISO, diaphragma, dan shutter speed. Ada juga teknik komposisi frame, itu kayak roll of third, framing, angle, leading lines. Terus ada juga teknik kreatif atau disebut juga teknik lanjutan seperti bold, silhouette, tanning, penny, paddle, poodle. Gitu. Untuk tugas kali ini gue diminta oleh Pak Alfian selaku dosen pembimbing gue, dosen pengampu, dosen gue, untuk membuat vlog yang mentutorialkan atau menunjukkan minimal 3 teknik fotografi. Dia sih nggak sebutin apa aja, jadi di sini tidak tertera. Jadi mungkin menurut gue akan bebas menunjukkan 3 teknik apa aja, dan dah langsung aja. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Sekarang gue ada di pick 2. Teknik pertama yang ingin gue bagikan ke kalian itu adalah teknik dasar dalam komposisi. Jadi teknik dasar komposisi itu adalah teknik yang mementingkan elemen-elemen di dalam bingkai agar visual foto kalian itu bisa lebih menarik. Yang pertama itu ada rule of third. Jadi rule of third itu kayak gini, terbagi dari 9 kotak yang memiliki presisi, memiliki 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, di mana titik-titik pertemuan dari garis horizontal dan garis vertikal ini menjadi titik kuat. Jadi kalau misalnya kalian foto gitu, kalian bisa ke titik-titik kuat ini biar visual foto kalian tuh biar lebih menarik gitu. Biar gue tunjukin. Kayak yang tadi gue bilang, teknik ini itu adalah komposisi dasar dalam fotografi. Jadi selain lu tahu pencahayaan, lu juga harus tahu komposisi di dalam frame-nya. Jadi teknik itu nyaranin kita buat menempatkan elemen atau objek penting pada titik-titik perpotongan garis, atau enggak di sepanjang garis-garis tersebut, biar menciptakan komposisi yang lebih seimbang, terus menarik juga buat dipandang oleh mata gitu. Kenapa kita harus belajar rule of third ini? Rule of third ini dia ngehindarin kita dari komposisi statis atau enggak yang foto-foto kaku gitulah, atau enggak yang lebih ngebosenin, kayak misalkan tatap-tatap muka atau enggak yang cuma di tengah-tengah aja. Jadi teknik ini tuh menciptakan gambar yang lebih dinamis atau enggak berubah-berubah. Mas, kurang kiri mas. Ya kirian. Kiri saya mas. Kiri. Lagi mas, kiri lagi mas, kiri lagi mas. Lagi mas, lagi kiri lagi mas, lagi. Nah, selain itu juga rule of third ini meningkatkan keseimbangan visual. Jadi penempatan elemen atau objek pada titik kuat membantu menciptakan rasa seimbang yang lebih alami.
Terus teknik ini juga mengarahkan perhatian penonton atau audiens. Komposisi foto kita yang baik akan memandu mata orang untuk melihat elemen atau objek penting yang lebih dahulu. Kemudian baru menjelajah ke gambar-gambar lain. Gue juga mau ngingetin lagi nih, jadi nggak semua yang ada di dalam garis itu berarti bisa dibilang elemennya. Lo harus benar-benar harus punya suatu elemen, kalau nggak objek penting di dalam foto tersebut, taruh di garisnya, baru orang bakal ngelirik gambar tersebut. Dan rule of third ini dia masih komposisi dasarnya ya. Kalau misalkan lu mau mempelajari lebih lanjut, itu banyak banget komposisi lanjutan yang bisa lu pelajari. Contohnya kayak golden ratio, leading lines, ada frame with a frame, symmetry, rule of odds, gitu, golden triangles, dan masih banyak lainnya. Bang, di kamera HP gue kok nggak ada garis-garisnya? Di setiap HP pasti ada buat roll of third-nya. Cuma kalau misalkan di HP itu namanya grid. Kalau untuk Samsung, lu cuma harus buka kamera, buka pengaturan, terus klik yang grid lines. Sekarang gue mau tunjukin hasil foto yang udah gue dapetin. Ini hasil foto yang gue dapat dari Pic. Tapi ada juga beberapa yang di luar dari Pic 2. Oke, yang kedua ada teknik komposisi juga, teknik dasar komposisi itu namanya angle kamera. Jadi angle itu adalah posisi di mana kalian akan memvisualisasikan foto kalian. Kalau misalkan kayak gini tuh biasanya itu namanya eye level, jadi mata ketemu mata, mata kamera ketemu mata kita. Terus ada juga kayak misalkan low, jadi agak sedikit turun. Ada juga yang frog view, ada juga yang high view kayak gini. Dan ada juga yang bird of view, itu jadinya tinggi banget, itu di atas kepala kalian. Terus ada juga kayak misalkan diagonal, ada juga yang miring gitu. Jadi banyak banget angle view gitu. Biasanya angle view ini juga digabungkan dengan shoot. Jadi ya kayak misalkan kalian tergantung memilihnya tuh kayak gini nih, ini namanya medium shoot. Terus ada juga yang benar-benar long shoot. Ada juga yang extreme long shoot, short view, dan juga ada juga yang extreme short view. Kayak gitu. Dengan pemilihan angle yang benar bakal ngebawa foto lo makin menarik. Contoh aja, lu gemuk, terus foto dulu dari bawah, double chin pasti kelihatan. Yang lu mau kan biar foto lu itu akan makin menarik. Nah, lu coba ubah angle-nya. Ya at least rumputnya lebih hijau. Oke, sekarang waktunya gue mau nunjukin beberapa hasil foto gue tentang teknik angle. Oke. Teknik yang ketiga gue jujur bingung mau ngasih apa, karena tadinya gue pengen pakai teknik lanjutan, yaitu teknik kreatif, namanya panning, tapi kayaknya di HP gue nggak bisa gitu. Terus mau ngasih yang bold juga ternyata pas gue coba-coba hasilnya malah jadi kayak kurang bagus. Akhirnya gue memilih untuk teknik yang lebih standar, yaitu kalau nggak portrait, ya kalau enggak siluet gitu. Kalau misalnya potret itu kalian tahu sebenarnya
nggak, kalau zaman sekarang itu nggak harus pakai foto profesional. Jadinya kalau misalnya pakai foto biasa pun ada yang namanya kayak foto buat filter portrait. Dan kalau misalnya pakai yang siluet itu cuma ngebelakangin cahaya matahari aja biar kalian itu nggak kelihatan. Langsung aja praktek. Oke, jadi ada kesamaan di antara kedua teknik ini yang harus kalian ketahuin. Meskipun kelihatannya berbeda, tapi mereka itu sama-sama memfokuskan foto mereka pada satu objek. Contohnya di potret, dengan settingan diafragma di 2,8 sampai 5,6 ngebuat belakangnya itu ngeblur dan objek yang difoto menjadi lebih jernih. Nah, kalau misalkan buat si siluet, mereka lebih ke permainan lightning, jadi sama-sama ngefokusin subjeknya, tapi kalau ini tuh lebih ke ngebuat subjeknya menjadi bayangan dengan cara lu bisa naro lightning lu di belakang dari si subjek. Dan sorry guys, gue nggak bisa nunjukin ke kalian sama sekali buat cara pemotretan secara profesional. Gue juga harus mengakui kalau misalnya gue di sini sedikit cheat, yaitu dengan cara foto menggunakan mode portrait. Dan sekarang gue mau ngopi dulu. Kalau gitu sekian video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa jarak, jangan lupa like, comment, subscribe. Punya gua, punya teman-teman gua. Pokoknya punya anak-anak setengah digi. Nih ntar gue di sini bakal gue tampilin juga deh. Apa namanya tuh, logo setengah digi nih biar keren gitu kan. Begini deh, ada tuh setengah apa namanya. Ya pokoknya like, komen lah. Siapa tahu kalian punya saran, kalian punya keinginan, kalian pengen punya apa gitu kan, biar teman-teman gua, jangan gua capek. Siapa tahu bisa ngebantu bikin videonya. Sampai jumpa di UTS, UAS, kalau enggak project yang lainnya. Dan topan, bye bye, fotografer masa depan. Thank you. Jadi kalau misalnya rule of third ulang ke akhir, mungkin gue bisa. Oke. Halo fotografer masa depan, selamat datang di channel Setengah Digi bersama gue Indra, code name 20420.